Dikutip dari situs worldometers.info, dan untuk membahas banyaknya tenaga medis yang terinfeksi di meninggal seluruh dunia akibat hingga terinfeksi pukul virus 2 malam corona tadi mencapai lebih dari 8.340.000 Indonesia atau IDI cabang Jawa Timur, Dr. Sutrisno di sebanyak 800 bisa dikaitkan dengan new normal. Minta tolong banget untuk tetap diam di rumah, jangan mudik dulu, bantu kami udah lelah, kami juga pengen bertemu dengan orang tua. Tolong sedikit saja hargai kami. Apa yang sudah kami lakukan untuk kalian? Siapa juga yang gak mau mudik, kita juga mau mudik, kita juga pengen ketemu sama orang tua. Kami di sini kalian di rumah semua. Kalian semua pasti yakin pandemi ini cepat berakhir. Makanya minta tolong, jangan berkumpul, jangan mudik, tetap di rumah saja. Sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda. Sia-sia pengorbanan kami. Dan tidak ada kerjasama di antara kita. Jangan mudik dulu, ingat diam di rumah saja. Nonet dan Selsek dalam Law and Society in Transition Toward Responsive Law menyatakan bahwasannya responsivitas hukum adalah ketika hukum mampu merespon permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Di mana dalam hal ini pemerintah melakukan pembatasan sosial berskala besar dalam rangka merespon pandemi COVID-19 di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah saya Michael Christian selaku pembicara yang berdiri pada posisi pro dalam mosi perdebatan kali ini, yakni Indonesia belum siap menerapkan new normal. Merujuk pada pasal 28 hak konstitusi, maka dapat disimpulkan bahwasannya hak kesehatan dan hak atas pelayanan kesehatan yang baik merupakan hak fundamental yang harus dijalankan dan dipenuhi oleh negara. Dalam hal menghadapi COVID-19, negara melakukan berbagai upaya dan kebijakan. Salah satunya adalah melalui kebijakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, di mana pengaturan tersebut mengenai pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia. Namun, nyatanya kebijakan PSBB tersebut membatasi mobilitas penduduk masyarakat Indonesia. Namun, apabila kita berlandas pada Siracusa Principle dalam ICPR, yang mana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, disebutkan bahwasannya hak dapat dibatasi apabila dilakukan perlindungan atas hak yang lebih esensial. Di mana apabila kita merujuk pada artikel 13 ICCPR, hak dapat dibatasi apabila bertujuan untuk melindungi public health. Di mana dengan adanya PSBB, sesungguhnya hak yang dibatasi bertujuan untuk memenuhi public health tersebut. Berdasarkan data yang dilansir oleh Worldometers, saat terhitung pada 18 Juni 2020, kasus COVID di Indonesia telah mencapai 42.762 kasus. Pun apabila kita melihat data yang dilansir oleh Kementerian Kesehatan, Indonesia saat ini adalah negara dengan kasus positif COVID-19 tertinggi se-Asia Tenggara. Maka dari itulah adalah suatu keniscayaan bahwa Indonesia belum siap untuk menerapkan new normal. Ketika kebijakan PSBB saja belum dapat melandaikan kurva COVID-19 di Indonesia, maka adalah sebuah ironi untuk tetap menerapkan PSBB dan dapat berakibat pada pengorbanan hak atas kesehatan bagi warga negara. Pun, dalam hal ini, Indonesia belum dapat memenuhi 2 dari 6 syarat fundamental yang ditetapkan oleh WHO. Di mana, yang pertama adalah negara harus dapat menjamin bahwasannya transmisi COVID-19 dapat terkontrol. Namun, berdasarkan data yang telah saya sampaikan sebelumnya, Indonesia jelaslah belum dapat memenuhi standarisasi tersebut. Yang kedua adalah negara harus dapat menjamin adanya sistem kesehatan yang memadai dalam memeriksa, mengontrol, mengisolasi, dan mengetes pasien COVID-19. Namun, pada kenyataannya, melalui surat edaran nomor 134/UN391/TU/2020, Rumah Sakit Universitas Airlangga yang menemukan salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 di Indonesia melalui surat edaran tersebut menyatakan bahwasannya mereka tidak dapat lagi menangani pasien COVID-19 dan over capacity. Pun apabila kita melihat data yang dilansir dari Johns Hopkins University, Indonesia saat ini menempati peringkat pertama di Asia Tenggara dalam kasus kematian akibat COVID-19. Mari saya antarkan terhadap perbandingan atau komparasi dengan Korea Selatan, di mana Korea Selatan telah lebih dulu melakukan new normal namun gagal di negaranya. Meskipun berdasarkan data yang dilansir dari One World Data,
Korea Selatan telah melakukan 21,35 tes per 1000 jumlah penduduk. Dibandingkan dengan Indonesia yang hanya sekitar 1,15 tes per 1000 jumlah penduduk. Hal ini kemudian mengakibatkan adanya suatu kesimpulan Dewan Juri yang terhormat bahwasannya negara dengan kesiapan yang baik pun tidak dapat menjamin bahwa tidak adanya kembali lonjakan kasus dan new normal dapat berjalan dengan baik. Terlebih lagi apabila kita melihat Indonesia, bahwasan Indonesia belum dapat memenuhi 2 standarisasi dari WHO tersebut. Maka dari itulah, kebijakan ini merupakan kebijakan yang prematur dan berpotensi menimbulkan problematika, yakni yang pertama, semakin meningkatnya jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia. Yang kedua, adalah semakin meningkatnya jumlah pasien COVID-19 tanpa diimbangi oleh kesiapan tenaga kesehatan. Yang ketiga, adalah semakin meningkatnya tingkat kematian akibat COVID-19. Maka dari itulah Dewan Juri yang terhormat, kami menawarkan ada 2 mekanisme solusi yang sangat implementatif, yakni yang pertama adalah kembali diberlakukannya PSBB dengan tetap membuka sektor pertanian, sektor bahan pangan, sektor kesehatan, dan sektor logistik, dan sektor substansial lainnya yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan social distancing. Dewan Juri yang terhormat kami juga menawarkan solusi yang kedua, yakni tetap dilakukan rapid test secara komprehensif dan masif, di mana dalam hal ini kami mendorong dilakukannya rapid test bertujuan untuk pencegahan dini dan klasterisasi mengenai daerah terdampak COVID dengan lebih baik lagi. Maka dari itulah Dewan Juri, kami sekali lagi menegaskan bahwa kami berdiri pada posisi pro dalam perdebatan kali ini, yakni Indonesia belum siap menerapkan new normal. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ardana Noventri selaku pembicara kedua yang berdiri pada posisi kontra akan adanya mosi Indonesia belum siap menerapkan new normal. Memasuki bangunan argumentasi ketika kita merujuk akan adanya konstitusi yang mana di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar termaktub amanat bagi negara untuk menjamin hak atas pekerjaan bagi setiap warga negaranya. Hal ini sangat substansial mengingat hak atas pekerjaan berkaitan erat dengan perekonomian suatu bangsa. Pun sejalan dengan hal itu, di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di dalam pasal 71 menyatakan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menjamin terlaksananya hak asasi warga negara, yang mana secara ekspresif verbis di dalam pasal 72 menyatakan bahwa perlindungan pelaksanaan hak asasi manusia termasuk dalam bidang perekonomian. Sehingga apa Dewan Juri terhormat, ketika pemerintah menerapkan berbagai upaya untuk mencegah persebaran COVID-19 di Indonesia, maka telah tidak serta-merta dapat mengurangi hak konstitusional atas pekerjaan dan hak atas perekonomian. Namun fakta membuktikan sebaliknya. Cum ad sum testimoniarum, quid opus verbis. Saat bukti dari sebuah fakta telah ada, lalu apa guna kata-kata? Mari saya hantarkan pada tataran data sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM yang menyatakan telah terdapat 37.000 UMKM terdampak COVID-19 di Indonesia. Hal ini dikarenakan apa? Yakni terbatasnya mobilitas selama pembatasan sosial berskala besar. Hal ini sangat krusial Dewan Juri yang terhormat. Merujuk pada data yang disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, bahwa sejatinya tenaga kerja yang mengalami putus hubungan kerja paling banyak terdapat pada sektor UMKM ini sendiri, yang hingga saat ini terdapat 3 juta pekerja Indonesia telah mengalami putus hubungan kerja akibat COVID-19. Dewan Juri yang terhormat serta pemerhati konstitusi, selain berdampak pada bidang perekonomian, adanya pembatasan sosial berskala besar juga berdampak pada bidang pendidikan. Sebagaimana data yang disampaikan oleh Dijen Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyatakan bahwa sejatinya pembelajaran dalam jaringan yang tidak didukung dengan fasilitas elektronik yang memadai justru mengganggu stabilitas sistem belajar mengajar pada beberapa daerah di Indonesia. Salah satunya yang terjadi di SDN Buntu Bunda Sulawesi Barat dan SDN Batu Putih Madura. Padahal hak atas pendidikan telah dijamin di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dewan Juri yang terhormat, Matt Tuson sebagai guru besar hukum tata negara Harvard University menyatakan mengenai dari reflection and choices, yang mana dalam reflection negara wajib merefleksikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam negaranya, dan choices negara wajib memilih solusi terbaik sebagai jawaban yang implementatif. Maka dalam hal inilah new normal hadir sebagai solusi implementatif yang menjamin perlindungan akan adanya kehidupan yang produktif, perekonomian yang berkembang namun tetap aman dari COVID-19 ini sendiri. Pun yang perlu diingat bahwa sejatinya new normal tidaklah menghapus protokol kesehatan yang telah diterapkan selama pembatasan sosial berskala besar, namun justru meningkatkan pengawasan terhadap adanya pelaksanaan protokol kesehatan ini sendiri. Pun dalam hal ini, kami menghadirkan sebuah ius constituendum yang mana nantinya new normal akan diatur melalui sebuah peraturan pemerintah pengganti undang-undang maupun undang-undang ini sendiri, supaya terdapat legitimasi untuk menerapkan sanksi berupa denda ketika new protokol kesehatan tidak dipatuhi oleh warga negara. Hal ini bertujuan apa? Karena mengingat adanya saat ini peraturan new normal masih bersifat sektoral dan belum mengikat
bersifat secara nasional. Pun prosedur yang kami hadirkan nantinya, yakni new normal akan diterapkan secara bertahap. Yang pertama-tama dibuka pada sektor perekonomian terlebih dahulu, yang mana elaborasi lebih lanjut mengenai prosedur new normal akan disampaikan oleh pembicara ketiga tim kami. Pun Dewan Juri yang terhormat, sebagai bukti bahwa Indonesia sejatinya telah mampu menerapkan new normal, maka kami hantarkan pada tataran data dan bukti sebagaimana diterapkan oleh Provinsi Jawa Barat melalui Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 yang telah menerapkan new normal terlebih dahulu, namun justru terjadi penurunan angka positif COVID-19 di Jawa Barat. Sehingga dalam hal ini kami meyakini ketika nantinya Indonesia mampu menerapkan protokol kesehatan secara ketat, maka new normal tidaklah akan meningkatkan jumlah positif COVID-19. Pun apalah arti perdebatan tanpa solusi? Mari saya hantarkan pada tataran solusi yang mana nantinya new normal akan diterapkan bersamaan dengan rapid test secara masif oleh pemerintah hingga ke tingkat puskesmas, serta yang kedua yakni pengawasan protokol kesehatan bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia di seluruh wilayah Indonesia, serta yang ketiga yakni kewajiban penggunaan aplikasi Peduli Lindungi sebagai aplikasi contact tracing yang nantinya akan menelusuri riwayat perjalanan warga negara untuk mencegah persebaran COVID-19 lebih dini. Sehingga berdasarkan argumentasi inilah new normal merupakan bentuk pengejawantahan jaminan kesejahteraan masyarakat oleh pemerintah, dan pemerintah dengan menerapkan new normal sama artinya dengan membantu masyarakat untuk menjaga kesehatan dan juga produktivitas kehidupan dalam bermasyarakat serta perekonomian bangsa. Sehingga dalam hal ini kami tetap berdiri pada posisi kontra akan ada emosi Indonesia belum siap menerapkan new normal. Sekian dan terima kasih. Extra jijit superflua pugnantia inkongrua. Hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak, sehingga dalam kebijakan penerapan new normal haruslah mempertimbangkan hak konstitusional warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmil Muhtakor selaku pembicara ketiga yang akan menarik benang merah atas mosi perdebatan Indonesia belum siap menerapkan new normal. Berangkat dari argumentasi pembicara pertama yang berdiri pada posisi pro, terdapat urgensitas pelindungan kesehatan bagi warga negara sebagaimana diatur dalam pasal 28H UU DNRI 1945 dan pasal 13 ICCPR. Ketika negara mencanangkan adanya new normal, namun belum memenuhi standar WHO seperti membuktikan pengendalian transmisi COVID dan tersedianya kapasitas sistem kesehatan yang memadai, maka hal ini dapat berpotensi melonjakkan jumlah pasien positif dan meningkatkan kematian akibat COVID-19. Pun demikian, perbaikan ekonomi tidak serta-merta dapat terjadi karena terganggunya stabilitas ekonomi bukan semata akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar, melainkan permasalahan global yang dihadapi oleh seluruh negara. Namun, kami tidak menutup mata bahwa pelaksanaan kebijakan PSBB yang telah digaungkan pemerintah justru menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Merujuk pada argumentasi yang telah dielaborasikan oleh pembicara kedua dari tim kami, di mana dalam hal ini PSBB menyebabkan terganggunya pemenuhan hak warga negara sebagaimana yang telah termaktub dalam Konstitusi pasal 28E dan 28C UU DNRI 1945 dan pasal 12 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Hak tersebut ialah hak atas pemenuhan ekonomi, hak atas pekerjaan, dan hak atas pendidikan. Sehingga dapat ditarik benang merah bahwa kebijakan new normal dapat diterapkan dengan syarat ketika Indonesia telah mampu memenuhi standar WHO untuk penerapan new normal serta pertimbangan rasional atas pelindungan hak kesehatan warga negara. Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah kami menghadirkan solusi implementatif, yakni yang pertama, new normal diterapkan secara bertahap, yakni ketika penurunan COVID-19 mencapai 70%, akan diterapkan pada sektor ekonomi. Hal ini merujuk pada pendapat Presiden Jokowi dalam konferensi bersama gugus tugas COVID dengan pertimbangan sektor ekonomi memiliki tingkat penularan rendah namun berdampak tinggi bagi perekonomian. Pun ketika penurunan mencapai 85% akan diterapkan pada sektor pendidikan dan ketika mencapai 90% akan dibuka pada semua sektor. Pun yang kedua, pelaksanaan rapid test oleh pemerintah secara masif hingga ke tingkat puskesmas. Dalam hal ini, pemerintah bisa mewajibkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi sebagai aplikasi contact tracing. Dan yang ketiga, penerapan new normal harus diatur melalui perpu atau undang-undang, sehingga ada kekuatan hukum untuk menerapkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Salus Populi Superum Lex Extra. Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi suatu negara. Semoga bukan hanya menjadi slogan belaka, tetapi harus menjadi kewajiban negara dan tugas negara untuk melaksanakan new normal dengan protokol kesehatan. Pro dan kontra adalah demokrasi, karena demokrasi garansi konstitusi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jayalah konstitusi.